Selamat pagi semuanya. Saya Sarana Hemesi Hombing dengan NIM channel 18029 akan mempresentasikan hasil makalah saya akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra SE MSI dan Pak Gandhi Wahyu Maulana Zulma MSAK dengan judul Konsep Dasar Akuntansi Pajak. Pengertian akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi pada umumnya mengacu pada prinsip akuntansi atau standar akuntansi keuangan atau SAK. Dalam pengertian ini disebut akuntansi komersial. Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya disebut akuntansi pajak. Prinsip akuntansi pajak. Kesatuan akuntansi ialah perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Berkesinambungan dasar hukumnya pasal 28 ayat 11 KKU, data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan dalam jangka waktu 10 tahun. Harga pertukaran yang objektif. Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan hutang sebagai modal untuk menghitung besarnya PKP bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman. Konsistensi ialah penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah. Undang-Undang KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip asas konsistensi. Konservatif, kemungkinan rugi belum direalisasi, masih tafsiran tetapi sudah diakui kerugian dengan cara membentuk penyisihan piutang atau cadangan sementara kemungkinan laba yang timbul tidak diakui. Fungsi akuntansi pajak ialah untuk mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan. Dengan tujuan kualitatif akuntansi pajak yang relevan, catatan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipergunakan untuk menghitung besarnya PKP yang terhutang. Dapat dimengerti dengan huruf Latin dan angka Arab satuan rupiah. Daya uji perhitungan PKP wajib pajak sama bila dihitung oleh pihak lain. Netralnya harus istiqat baik dan mencerminkan sesungguhnya. Tepat waktu berdasarkan tahun takwin atau tahun buku. Daya banding pembukuan diselenggarakan dengan memakai SAK atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Lengkap pembukuan sekurang-kurangnya memuat catatan harta, kewajiban, modal dan penghasilan, biaya pembelian dan penjualan. Hubungan akuntansi pajak dengan akuntansi komersial. Akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Aturan perpajakan. Ketentuan perpajakan merupakan produk lembaga legislatif yang mengikat semua anggota masyarakat, termasuk profesi akuntan. Dengan demikian, apabila terjadi kekurangan sesuai antara ketentuan perpajakan dan SAK, Undang-Undang Perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi. Keengganan mematuhi ketentuan tersebut dapat membawa kerugian material bagi perusahaan. Hubungan akuntansi pajak dengan akuntansi komersial. Akuntansi komersial menyediakan laporan atau informasi keuangan serta info lain kepada pihak pengambilan keputusan. Sedangkan akuntansi pajak menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak. Undang-undang pajak memiliki prioritas untuk mematuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan wajib dibuat oleh perusahaan. Baik perusahaan manufaktur maupun jenis perusahaan lainnya ada 4, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Namun laporan keuangan yang dibuat bukanlah hanya dibuat begitu saja. Terdapat karakteristik harus dipenuhi dalam laporan keuangan. Adapun beberapa karakteristik dari laporan keuangan yang harus dipenuhi dalam membuat laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama relevan, yang kedua dapat dipahami, yang ketiga dapat dibandingkan, dan yang keempat andal. Laporan keuangan menurut SAK memiliki dimensi bertujuan umum karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama
sebagai besar pengguna laporan keuangan, termasuk Direktur Jenderal Pajak sebagai pengguna. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan atau perakhir periode laporan, laporan laba rugi komprehensif selama periode pelaporan, laporan perubahan ekuitas selama periode laporan, laporan arus kas selama periode laporan, dan catatan atas laporan keuangan. Akun akuntansi pajak. Yang pertama, neraca. Neraca laporan keuangan neraca pada akuntansi umum dan akuntansi pajak sama, yaitu terdiri atas aset, utang, dan modal. Akun akuntansi pajak yang tersedia pada neraca adalah pajak dibayar di muka. Laporan laba rugi. Kedua, laporan laba rugi. Dengan adanya laporan laba rugi keuangan ini, pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Akun akuntansi pajak yang tersedia pada laporan laba rugi adalah bea materai. Baiklah, sekian hasil persentase saya ucapkan terima kasih.